Oke, berikutnya adalah bagaimana kita bisa add data atau menambahkan node baru ke dalam linked list yang kita punya. Untuk pertama kali kita akan menambahkan data atau menambahkan node baru ke dalam linked list sehingga data baru yang kita tambahkan tadi berada di posisi paling awal. Oke. Sekarang kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang linked list, maka harus ada penandanya bahwa linked list yang kita punya ini berakhir pada node yang berapa dan diawali oleh node yang mana. Kalau untuk penanda akhir, kita punya pointer yang menuju ke nil atau null atau non. Sedangkan untuk menunjukkan bahwa node ini adalah node awal dari suatu linked list, kita butuh yang namanya variabel head. Oke. Misalkan di sini adalah head-nya. Berikutnya adalah kita akan coba bagaimana menambahkan data baru. Misalkan data baru kita adalah isinya adalah kita rapikan dulu. Misalkan data baru kita punya node yang baru yang kita tambahkan punya data isinya adalah 83. Oke. Misalkan node yang kita tambahkan ini kita sebut dengan temp. Oke. Jadi kita punya node baru namanya temp, isi datanya adalah 83. Oke, karena dia tidak menunjuk ke mana-mana, maka pointer next-nya menunjuk ke nil. Tahap pertama yang dilakukan agar node yang kita punya ini berada di posisi awal dari node linked list kita, maka langkah pertama yang dilakukan adalah kita set pointer next dari node temp kita menuju ke node awal dari linked list kita. Seperti yang kita ketahui bahwa node awal dari linked list kita ditunjukkan oleh pointer head. Oke. Tahap pertama adalah, saya catat, pasti kita harus bikin node baru, karena isinya 83. Kita set seperti ini. Kemudian adalah kita set next dari pointer dari node temp kita menuju node yang ditunjuk oleh head. Oke. Misalkan seperti ini. Ini kita hapus. Bukan lagi menunjuk ke nil, tetapi menunjuk yang ditunjuk oleh si head, yaitu node 45. Oke. Berikutnya adalah, karena ini adalah node yang kita tambahkan di posisi awal dari linked list kita, maka head sekarang berpindah, bukan lagi menuju 45, tetapi menuju ke temp. Oleh karena itu, kita ubah sekarang save head-nya menunjuk ke temp. Sehingga dengan 3 tahapan ini, linked list yang tadi bentuknya adalah seperti ini, sekarang berubah menjadi ini, di mana head-nya sudah berada di posisi node awal, yaitu node yang berisi data 83. Oke, ini adalah tahapan untuk menambahkan data berada di posisi awal dari suatu linked list. Oke. Harus hati-hati di sini, jangan sampai kebalik tahapannya. Jadi ini adalah tahapan yang harus dilalui, jangan sampai kita kebalik-balik sehingga menyebabkan node kita akan hilang di dalam memori. Kebalik seperti apa maksudnya? Misalkan
kita punya link list seperti ini. Oke, kita punya link list seperti ini. Kemudian ini adalah posisi head. Oke. Kemudian kita punya node baru namanya temp, di mana isinya adalah suatu data yang berisi angka 83. Oke. Kalau tadi langkah pertama adalah pasti kita buat node baru, gitu ya. Tadi langkah pertama adalah ngeset next dari pointer temp menuju head. Oke, jangan sampai kita kebalik langkah yang terakhir dulu kita lakukan. Kita set head-nya menuju temp. Oke. Misalkan seperti ini. Oke, jangan sampai kita kebalik. Kita set head-nya menuju temp. Oke, kita lihat gambarnya kembali. Kalau kita lakukan langkah yang kedua ini, maka head-nya bukan lagi berada di sini, akan tetapi sekarang head-nya berada di yang dituju oleh si temp. Head-nya berada di sini. Oke. Langkah berikutnya adalah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyambungkan node temp ini ke dalam link list-nya? Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyambungkan node ini ke dalam link list yang sudah kita ketahui jika kita tidak punya petunjuk apapun mengenai link list ini. Mau di set next dari pointer temp ini di set kemana gitu ya, tidak bisa dilakukan. Oke. Karena head-nya sudah berpindah di sini. Oke. Oleh karena itu jangan sampai ketika lakukan penambahan node atau delete node, jangan sampai, ataupun insert node nanti, jangan sampai tahapan ini, dua tahapan ini kebalik, gitu ya. Oke, ini adalah ilustrasi dari add data atau add node ke dalam link list, di mana new node-nya nanti berada di posisi awal. Oke. Kita buat code untuk add data atau add node dalam link list yang sudah kita punya. Dan ini untuk sementara kita add node-nya dibuat sedemikian hingga node yang kita tambahkan nanti berada di posisi awal. Oke ya. Ini tadi adalah tahapan yang harus kita lalui untuk add node. Ingat, jangan sampai terbalik langkah kedua dan langkah ketiga ini. Oke, kita implementasikan sekarang. Kita jalankan lagi, kita masukkan lagi ke dalam kelas link list-nya. Dev langkah pertama adalah kita buat node baru yang isinya adalah yang mau kita tambahkan, data yang mau kita tambahkan. Kemudian kita set next, kemudian kita set head-nya menuju node baru tadi. Oke, misalkan kita sebut dengan temp. Kemudian kita set head-nya menuju temp. Oke ya. Ini adalah
function, ya method untuk menambahkan node atau menambahkan data baru ke dalam list yang kita punya. Oke. Misalkan kita jalankan lagi, kemudian kita add my list-nya, add node, kita bikin sel baru saja. My list, add node, misalkan data yang kita tambahkan adalah 12. Oleh karena itu, karena ini link listnya masih pertama kali adalah empty, masih kosong, maka 12 adalah satu-satunya node yang terdapat pada link list my list ini. Oke. Kita cek my listnya apakah is empty. Oke, sekarang my listnya sudah tidak dalam keadaan kosong lagi. Kalau sebelumnya adalah kosong, karena sudah kita tambahkan node baru yaitu 12, maka tidak dalam keadaan kosong lagi. Oke, misalkan sekarang kita tambahkan beberapa node. Maka link list kita nanti bentuknya seperti ini. Nah, kita gambarkan ya. Kita gambarkan 72, kemudian 45, kemudian 12. Ini adalah pointer head. Oke, ini adalah link list yang kita buat dengan menggunakan perintah-perintah ini. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa ngeprint semua item atau semua node yang terdapat pada link list kita. Oke, kita akan bahas